Komponen utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan ini adalah sistem pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, untuk komponen utamanya ini adalah sudah jelas yaitu Tentara Nasional Indonesia. Kemudian komponen lainnya misalkan ada warga negara, kemudian wilayah, lalu juga pemerintahan, lalu juga sumber daya nasional. Oke, jadi pertanyaan adalah komponen utama itu adalah Tentara Nasional Indonesia. C. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Berarti ini adalah bela negara yang dilakukan oleh TNI ya, tapi bukan yang dijelaskan di soal pengabdian sesuai profesi. Ini betul-betul ya, karena nelayan sama petani ini menyediakan pangan nasional tugasnya, kemudian wujud bela negaranya, kemudian medis ini menjaga kesehatan masyarakat, kemudian tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara di lingkup pelajar melalui A. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, tidak ya bekerja sebagai TNI secara sukarela atau wajib. C. Pendidikan kewarganegaraan. D. Pengabdian sesuai profesi, dan E. Mengikuti kegiatan pecinta alam. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Melalui pendidikan kewarganegaraan kemudian akan membentuk sikap untuk melaksanakan bela negara. Oke, contoh upaya bela negara dalam kehidupan lingkup masyarakat adalah, berarti ini kita langsung aja ya, mengadakan musyawarah warga secara rutin, tidak ya, membuat pos ronda, tidak melaksanakan kebersihan lingkungan, tidak melaksanakan siskamling. Nah, ini merupakan bentuk bela negara karena memang tujuannya itu adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari lingkungan setempat gitu. Menarik iuran bulanan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nilai-nilai yang mendasari upaya bela negara adalah nilai-nilai menjadi dasar dari upaya bela negara menurut Kementerian Pertahanan RI ini ada 5. Yang pertama itu adalah cinta tanah air, kemudian yang kedua itu adalah kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga yaitu adalah keyakinan terhadap Pancasila ya sebagai ideologi negara. Yang keempat yaitu adalah rela berkorban demi bangsa dan negara, dan yang kelima yaitu memiliki kemampuan untuk melaksanakan bela negara, karena bela negara ini bukan hanya sebatas kita ikut perang atau apapun gitu ya, bisa dalam bentuk misalkan kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, kemudian di lingkungan kerja gitu ya. Mengutamakan pendekatan non militer, rela berkorban demi kepentingan golongan. Tidak ya, ini rela berkorbannya untuk kepentingan negara. Kemudian mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, lalu mengutamakan prinsip utama hidup, dan kecintaan pada tanah air. Jawaban yang paling tepat adalah berikut ini yang benar terkait dengan 45 butir pengamalan Pancasila. 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 2. Menghormati hak orang lain. 3. Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain merupakan pengamalan daripada sila. Oke, sekarang kita langsung saja jawab soal ini, dimana tentu saja untuk bisa menjawab soal ini rekan semua harus hafal terkait dengan 40 yang butir pengamalan Pancasila. Maka dari itu sebelumnya sudah direkomendasikan untuk segera mengeprint dan menghafalkan ke 45 butir pengamalan Pancasila, karena tidak hanya akan keluar di TWK tapi akan keluar juga di TKP. Oke. Jadi untuk menjawab soal ini tentu saja yang pertama adalah tipsnya, apabila di sini kita melihat dari optionnya, dari kelima optionnya ternyata ada yang sama. Di sini kan 1 1 1 1 1, berarti untuk poin yang keempat sudah tidak perlu dicek lagi.
Jadi kita hanya perlu untuk mengecek 1, 2, dan 3 saja. Oke, kita sekarang langsung saja bahas soal ini. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tentu saja hal seperti ini merupakan pengamalan daripada sila yang kedua. Karena di sini ada kata-kata kemanusiaan, di mana pada intinya kata kuncinya untuk pengamalan sila yang kedua adalah memanusiakan manusia. Kemudian kita berbuat baik kepada sesama manusia secara individual atau secara ke beberapa orang saja. Kalau misalkan kita berbuat baiknya kepada orang yang lebih luas lagi, kepada masyarakat luas yang mendapatkan dampak dari kita, maka hal seperti itu merupakan pengamalan daripada sila yang kelima. Oke, jadi memang antara perbedaan sila yang kedua dan sila yang kelima cakupannya saja yang lebih luas untuk sila yang kelima. Kemudian menghormati hak orang lain ini merupakan pengamalan daripada sila yang kelima. Pada intinya pada sila yang kelima dijelaskan tentang hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Ini merupakan pengamalan daripada sila yang keempat. Kemudian, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ini merupakan pengamalan daripada sila yang pertama. Karena memang terkait dengan kepercayaan, terkait dengan agama, terkait dengan kerukunan antar umat beragama, terkait dengan menjalankan ibadah, semuanya merupakan pengamalan daripada sila yang pertama. Pada intinya tadi silahkan segera print untuk 45 butir pengamalan Pancasila. Filenya tentu saja akan ada di grup Telegram Premium. Silahkan cek dan langsung print saja, karena tidak hanya dibutuhkan untuk menjawab soal-soal TWK saja, tapi juga sebagai dasar untuk menjawab soal TKP juga. Jajang adalah seorang mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa LPDP sehingga ia bisa kuliah secara gratis di universitas luar negeri. Ia selalu menggunakan kemeja batik saat mengikuti forum resmi. Tentunya hal tersebut didasari karena rasa bangga menjadi warga masyarakat Indonesia. Hal seperti ini merupakan pengamalan daripada sila. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini. Tentu saja pada teks ini dijelaskan bahwa Jajang adalah salah satu seorang mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa bisa kuliah di luar negeri. Kemudian pada saat dia ada forum resmi, dia selalu menggunakan kemeja batik karena rasa bangga menjadi warga masyarakat Indonesia. Tentu saja hal seperti ini merupakan pengamalan daripada sila yang ketiga. Karena pada poin-poin pengamalan sila yang ketiga, pada poin yang kedua yaitu kita dituntut untuk selalu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa dengan tadi menggunakan kemeja batik. Hal seperti itu didasari tentu saja karena rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian pada butir keempatnya mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air di Indonesia. Dengan selalu menggunakan batik Indonesia, hal tersebut merupakan rasa kebanggaan bahwa memang batik itu merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan, yang harus dipakai sebagai rasa bangga bahwa kita bagian daripada warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C, yaitu merupakan pengamalan daripada sila yang ketiga. Pada intinya tadi di sini terkait dengan poin-poin sila ketiga, pengamalannya adalah yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pada intinya harus selalu berpikir untuk memajukan bangsa Indonesia, jangan memikirkan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa dengan tadi salah satunya adalah dengan kita memakai batik pada saat forum resmi secara internasional. Hal tersebut didasari atas rasa cinta kepada tanah air, kemudian mengembangkan rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, kemudian memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja Indonesia merupakan negara multikultural, berasal dari beberapa perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain banyak sekali. Maka kita harus selalu memiliki rasa ingin berkebangsaan yang bersatu atas dasar Bhinneka Tunggal Ika supaya semuanya bisa berjalan dengan rukun. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 2. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ketiga poin di atas merupakan butir pengamalan daripada sila. Oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini. Pada intinya, untuk bisa menjawab soal ini, rekan semua harus memahami daripada 45 butir pengamalan Pancasila, di mana tentu saja ketiga poin ini merupakan pengamalan daripada sila yang kelima, yaitu memiliki simbol padi dan kapas.
Karena memang pada poin 1 ini tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain merupakan butir pengamalan sila yang kelima, yaitu pada butir yang keenam tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Kemudian terkait dengan tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, hal seperti ini juga sama merupakan pengamalan daripada sila yang kelima. Pada butir yang ketujuh ini tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Hal seperti ini juga merupakan pengamalan daripada sila kelima pada poin yang ke-8 ini. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Pada intinya yang ditekankan soal ini adalah kalau misalkan ada soal-soal terkait dengan usaha-usaha pemerasan terhadap orang lain yang merugikan banyak orang, kemudian pemborosan, gaya hidup mewah, gaya hidup bermewah-mewahan, beli HP 5, beli mobil sangat banyak yang mewah, melakukan sesuatu yang bertentangan ataupun merugikan kepada banyak orang, merugikan kepada kepentingan umum, ketiga poin tadi ditekankan adalah merupakan penyimpangan daripada sila yang kelima. Pada intinya membedakan sila yang kedua, kalau misalkan sila yang kedua adalah berbuat suatu kebaikan atau kejahatan kepada salah satu individu ataupun beberapa orang saja. Tapi kalau misalkan untuk pengamalan sila yang kelima ini cakupannya seperti yang lebih luas, di mana kita melakukan suatu kebaikan kepada banyak orang, kepada masyarakat luas, ataupun melakukan sesuatu yang merugikan kepada banyak orang. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini, ketiga poin ini merupakan poin-poin ataupun butir pengamalan daripada sila yang kelima, di mana simbolnya itu adalah padi dan kapas. Oke.